Halo, selamat tuh Bapak Ibu semua. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada kendala sedikit. Oke, eee, eee, Mbak Rima, ada informasi Mbak Rima sebelum kita mulai? Pak Sigit? Saya nggak ada Pak Mansur, Bisa silakan Pak langsung Mansur. dimulai saja Pak Mansur. Bapak Ibu semuanya sudah Bapak Ibu semuanya terima kasih kehadirannya pada kita di webinar series dalam rangka ini kita hari ini sudah ya, tentunya, Bapak Ibu sudah mengenalnya semuanya itu Bapak Yandri Suyono. Assalamualaikum Pak Yandri. Waalaikumsalam Pak Mansur. Aduh, bagaimana kabarnya Pak Selamat Yandri? siang Bapak Sehat Ibu. ya? Alhamdulillah sehat Pak. Semoga Pak Mansur dan Oke, Bapak Ibu baik. semua sehat selalu. Oke, baik. Bapak Ibu di series kedua ini sebagaimana di info kita bahwa Pak Yandri kali ini akan berbagi terkait dengan implementasi Power Automate ditambah approval dengan di manajemen sekolah Bapak Ibu. Ini sebenarnya kita memanggil Pak Yandri atas usulan Bapak Ibu di onboarding kemarin karena merasa dengan waktu yang sedikit, maka kami mengundang kembali Pak Yandri untuk hadir di tempat ini untuk berbagi kepada Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya menggali ilmu dari Pak Yandri sehingga kita bisa seperti kita di sekolah kita masing-masing. Apalagi ini sudah ada Ibu Umi juga sebagai kepala sekolah. Saya kira lebih singkatnya Pak Yandri kegiatan kita silakan Pak Yandri. Saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Pak Mansur terputus-putus. Apakah suara saya lancar Bapak Ibu? Lancar Mas Yandri, teruskan. Diterima dengan baik Pak Suara saya Yandri. putus ya. Siap. Iya Pak Mansur. Tadi di saya suara Bapak terputus-putus. Semoga tidak di yang lainnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Selamat di sini sudah sore ya Bapak Ibu. Selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih ada Mbak Rima, Pak Mansur, Pak Tri, Pak Sigit, dan Bapak Ibu fellow lainnya sudah memberi kepercayaan, memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi yang ilmunya ya saya dapat juga dari Bapak Ibu expert di sini. Ini langsung aja berarti ya Pak ya. Jadi seperti yang pada saat onboarding kemarin, saya mohon izin share screen Bapak Ibu. Jadi apa ya? Singkatnya saya mencoba membuat dengan satu form saja, tapi bisa mendapatkan beberapa laporan, laporan kehadiran siswa, laporan kehadiran guru, laporan laporan kehadiran siswa, laporan kehadiran guru, jurnal guru, jadi bisa sekaligus refleksi di situ. Yang bisa dilihat secara bersama-sama juga laporan keuangan bulanan. Jadi honor dari teman-teman guru di sekolah saya tuh tidak perlu dihitung manual lagi, tapi bisa langsung ada rekapannya per bulan. Nah Bapak Ibu, ya perkenalkan saya Yandri Siono yang saat ini ditugaskan sebagai PLT di Kepala Sekolah SMKS Jaya Negara Ambon. Semoga terlihat ya Bapak Ibu screen saya.
Oke, baik, awalnya alur dulu ya, kita bahas alur dulu. Jadi dari satu form ini, yang hanya bisa diisi atau di-input oleh oleh guru saja, jadi dibatasi hanya guru saja, akun-akun tertentu saja, yang isinya tuh jam ke berapa, mata pelajaran apa, pertemuan ke berapa, kelasnya di kelas berapa. Mohon maaf Bapak Ibu, bersin. Daftar hadir siswa, jadi di kelas tersebut daftar hadirnya, kemudian aktivitas atau masalah selama pembelajaran dan juga foto selama pembelajaran. Jadi formnya isinya cuma itu saja Bapak Ibu. Cukup simpel dan tapi nanti manfaatnya di belakang bagi saya itu sangat luar biasa. Nah, setelah itu, setelah mereka guru menginput, itu perlu ada verifikasi dulu dari Wakasek atau kepala sekolah. Jadi cukup satu orang yang memverifikasi, yang paling sempat. Ini dia berapa jam pelajaran ngisinya, karena jam pelajaran akan mempengaruhi honor, karena di sini honornya dihitung per jam. Kemudian dia terlambat apa tidak, tepat waktu, PJJ, daring atau datang ke sekolah. Nah, ini dilakukan hanya oleh Wakasek yang ditunjuk atau Kepsek. Setelah itu, setelah disetujui, nah ada konfirmasi balik ke yang bersangkutan, ke guru yang input di Teams, di grup, di salah satu channel, akan di-mention juga guru yang mengisi, biar dia langsung ada notifikasi di HP-nya, bahwa dia dinyatakan misalnya terlambat, jamnya segini-segini. Nah, kalau tidak sesuai dia bisa mengklaim, mengkonfirmasi balik begitu ya, bahwa ini kok begini, saya harusnya begini-begini. Nah, setelah itu akan diolah data yang masuk, kemudian ya dengan cukup bantuan Excel gitu Bapak Ibu, yang kali ini akan saya presentasikan cukup dengan Excel, itu sudah bisa dapat laporan kehadiran siswa secara bulanan, harian pun sebenarnya bisa, tapi yang kali ini dicontohkan adalah bulanan. Kemudian jurnal gurunya juga, ini di sini jurnal guru harian dan honor untuk semua guru bulanan. Ini sebenarnya bisa berkembang ya Bapak Ibu. Kalau di saya tuh sudah lebih dari ini. Jadi ada jurnal guru yang per gurunya, per gurunya, per bulan, ada yang harian. Jadi bisa berkembang gitu. Persentase kehadiran siswa per bulan juga ini bisa daftar kehadiran siswa di hari tertentu saja yang mau kita lihat semua kelas. Dan ini bisa berkembang. Dan honor juga. Misalnya mau ditambah ada biaya transportasi dan lainnya, ini bisa berkembang. Nah, Bapak Ibu, Pak Mansur ini boleh langsung saja ya. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu ini saya menggunakan forms for Excel agar bisa langsung di Excel-nya bisa langsung kelihatan gitu, terinput. Kemudian Power Automate nanti akan menggunakan beberapa konektor, salah satunya approval, kemudian nanti juga ada menggunakan Excel, saya menggunakan pivot table-nya itu. Bapak Ibu, pertama saya di OneDrive, saya masuk ke folder tertentu gitu yang sudah saya siapkan, kemudian saya klik new forms for Excel, jadi saya akan buat form. Nah, di sini di form yang ini saya buat misalnya hadir untuk apa, pembelajaran, jam keberapa, kemudian mata pelajarannya apa saja. Ini saya buat drop down, terserah Bapak Ibu nantinya. Kemudian pertemuan keberapa, aktivitas masalahnya apa saja, bentuknya teks, long text ya, dan foto saat pembelajaran. Kemudian di kelas berapa, di sini saya contohkan ada 2, kelas 10 dan kelas 11. Dan jangan lupa Bapak Ibu dibuat percabangan. Kelas 10 ya ke kelas 10, ke data siswa kelas 10, kelas 11 ya ke kelas 11, dan kelas 10 tidak perlu ke kelas 11 lagi setelah mereka mengisinya, tapi langsung ke akhir dari formulir tersebut. Nah, kemudian saya
dikhususkan. Jadi yang bisa mengisi hanya email-email tertentu, akun-akun tertentu. Jadi tidak semua orang yang bisa mengisinya, hanya akun-akun yang ditunjuk. Nah, di sini keuntungannya dari Microsoft Forms karena kita bisa meng-assign beberapa akun saja. Selanjutnya, nah ini tadi form selesai ya Bapak Ibu. Formnya selesai, kemudian saya coba membuat Excel-nya dulu. Saya ngedit Excel-nya. Nah di sini ya, semoga saya sudah hadir kembali Bapak Ibu. Nah di sini di forms-nya ini ada beberapa yang masih kosong ya Bapak Ibu ya. Saya tambahkan beberapa kolom di sini. Jadi di samping misalnya di samping completion time ini saya tambahkan tanggal, bulan, tahunnya. Ini kosong sebenarnya dulu. Kosong dulu karena ini saya tambahkan sendiri kolomnya. Maksud saya karena nanti saya mau filter berdasarkan tanggal, berdasarkan bulan, berdasarkan tahun. Jadi saya perlu pisah dari completion time-nya ini misalnya kompletnya di hari apa, tanggal berapa, ini kan masih campur semua ya antara tanggal dan waktu, ini saya mau pisah. Kemudian kehadiran guru juga, ini apakah tepat waktu dan tidak, approver-nya siapa, ini masih kosong, nanti akan dibantu oleh Microsoft, oleh Power Automate untuk mengisinya. Dan juga ada terkait banyak JP, ini banyak JP dan honor, ini juga nanti kosong Bapak Ibu. Saya tambahkan kolomnya. Nah, setelah itu saya buat Microsoft Power Automate flow-nya. Jadi ini saya keluar masuk menggunakan Automate Cloud Flow triggered by konektor tertentu begitu. Nah, di sini saya namakan e-journal dan menggunakan konektor forms-nya when a new response is submitted. Nah, setelah itu di-create, saya akan memilih di sini formnya apa. Formnya adalah e-journal ya, tadi e-journal. Kemudian setelah itu saya tambahkan lagi get response detail. Jadi detail-detail dari form itu saya ambil dari form ID-nya e-journal dan response ID-nya ya menggunakan response ID. Jadi maaf, tampilannya tidak nampak, kemudian, Pak. Tampilannya tidak nampak. Oh, sudah sampai di mana ini Pak tampilannya Pak? Saya Tambah kok. tampil. Tampak, Saya tampak. saya nampak. Ada Pak. Tampak Pak. Oh ada, baik. Lanjut. Oke. Nah, baik Bapak Ibu. Kemudian saya tambahkan lagi yang konektor berikutnya ini get user profile dari Office ya. Kenapa saya tambahkan get user profile? Karena kalau kita cuman input ini nanti yang terbacanya emailnya, akunnya saja Bapak Ibu. Tapi kita tidak bisa dari Power Automate tidak apa. Kita mau kemana-mana tuh kalau menggunakan nama nggak bisa. Jadi kita harus get user profile-nya dulu, nanti kita ambil namanya gitu. Nah ini get user profile. Nah kemudian saya tambahkan lagi setelah ngambil responder emailnya. Jadi ini berdasarkan responders email yang mengisinya. Nah dari sini kemudian tambahkan lagi start and wait for an approval. Nah, silakan Bapak Ibu. Nanti di sini saya memilihnya custom responses wait for one response. Jadi cukup satu respon itu sudah lanjut ya, tidak perlu semuanya. Nah, di sini Bapak Ibu saya tambahkan beberapa item. Apakah dia tepat waktu, apakah dia terlambat, apakah ini daring, atau mungkin bisa Bapak Ibu tambahkan lagi misalnya ini ternyata prank gitu, maksudnya dia ngisi tapi ternyata dia nggak masuk. Nah, bisa juga nih tambahkan Bapak Ibu. Add new item aja, tinggal add new item. Detailnya ini perlu kita isi. Konfirmasi kehadiran. Nah di sini saya tambahkan mengambil display name-nya, display name dari Office yang tadi ini Bapak Ibu. Kalau tidak ada get user profile, kita tidak mendapatkan nama. Kita hanya bisa mendapatkan emailnya. Sehingga di sini konfirmasi kehadiran, display name-nya ambil dari Office tadi, get user profile tadi. Nah ini dikirim ke siapa? Approval ini siapa yang boleh isi? Nah di sini ada saya.
dan ada guru 01. Ini contoh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan siapa saja yang boleh meng-approve ini. Detailnya silakan diisi pesannya seperti apa. Jadi di sini saya buat apakah guru, misalnya guru A hadir di kelas. Jadi ini dinamis Bapak Ibu tergantung isiannya. Dia hadir di kelas berapa, ini isian dari form. Ini isian dari form. Pada jam keberapa ini dari form juga. Nah, mohon isikan berapa jam dia mengajar di kolom komentar. Jadi karena ini agak terbatas ya approval, hanya bisa mengisi item-itemnya, sehingga saya manfaatkan kolom komen itu untuk jamnya. Berapa JP. Jadi nanti yang meng-approve itu mengisi JP-nya berapa. Nah setelah itu, karena kan saya niatnya setelah di approve nanti akan muncul di konfirmasinya muncul di Teams ya, maka saya tambahkan lagi post message in a chat or channel. Saya pakai channel, jadi pilih Flowbot. Kemudian nanti di sini di channelnya, di timnya, di sini namanya, nama kelasnya ruang percobaan, nama timnya, channelnya kehadiran. Nah, begini Bapak Ibu. Kalau normalnya ini sebenarnya ini kan HTML ya. Kalau normalnya itu tidak ada biasanya, tapi nanti ada pilihan untuk HTML. Kenapa saya menggunakan HTML? Karena saya butuh di sini. Ini responders emailnya. Kalau hanya tulisan biasa, plain text biasa, ini nanti yang muncul ya email, dia tidak mention. Nah, oleh karena itu saya butuh ini kode @at ini ditutup dengan at juga, mengunci emailnya sehingga nantinya tuh seakan kalau ketika terkirim pesannya itu email gitu. Jadi dia mention langsung. Jadi nanti dengan cara ini itu langsung termention, tidak hanya teks biasa. Nah, Anda dinyatakan bla bla bla. Ini outcome itu adalah approval tadi ya. Misalnya ini Bapak Ibu ini outcome ini. Dia milihnya yang mana? Kalau tepat waktu berarti nanti akan muncul di sini. Outcome. Nah, kelas berapa ini dari forms. Jika data ini tidak sesuai, silakan hubungi ini responses approver. Jadi yang meng-approve itu siapa? Atau kepala sekolah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sebenarnya kelanjutannya ya Bapak Ibu. Cuma saya sekalian. Tadi kan saya ada tambahkan beberapa kolom ya Bapak Ibu di Excel-nya. Nah, ketika ada yang mensubmit form dengan ID yang sama, jadi di sini di tabel 1, ini tabel form, di file Excel tadi ya, jurnal, dengan kata kuncinya, yang menjadi kuncinya di sini ID. Di ID yang sama, Bapak Ibu, di ID yang sama ini akan diupdate row dari, diupdate baris dari Excel ini. Dengan di ID yang sama ya, akan diupdate, ditambahkan ini Bapak Ibu. Ditambahkan yang kehadiran guru tadi masih kosong, ditambahkan outcome. Jadi nanti akan muncul di situ outcome-nya tadi tepat waktu ya, tepat waktu muncul di Excel kita. Approver-nya siapa? Ya ini response approver-nya, namanya akan muncul. Kemudian banyak JP kan tadi di komentar. Nah ini adalah komentar. Responses comment. Jadi misalnya dia tulis 5, ya berarti nanti akan muncul banyak JP-nya 5. Itu dia akan mengupdate Excel kita. Dari sini kita save, kita tes. Kita tes, nanti kita pilih manual kali ini pertama, kita kemudian klik tes. Nah, ini nanti akan diminta untuk mengisi formnya. Kita akan mengisi formnya, bla bla pembelajaran, jam pertama, mata pelajaran, dan seterusnya. Aktivitas ini 90% TP tercapai, tujuan pembelajaran tercapai, ada 2 siswa yang tidak fokus, ngantuk, yaitu siapa dan siapa. Nah ini sangat akan lebih bagus kalau diisi lengkap permasalahan atau aktivitas yang dilakukan. Atau ada saran, bagus karena nanti muncul di ini yang kita mau gitu, muncul dan menjadi evaluasi bersama. Kemudian memasukkan filenya, mengisi absen, siapa yang tidak hadir, siapa yang hadir, disubmit. Nah, setelah disubmit, Bapak Ibu, ini nanti akan ada muncul notifikasi di akun kepala sekolah atau di akun guru yang ditunjuk, Wakasik yang ditunjuk. Kemudian di sini 5 JP dan dipilih tepat waktu, misalnya. Kemudian submit. Nah, setelah submit, yang alur yang tadi ya, ini nanti ada konfirmasi yang sudah yang komplit ya. Oh, dia diisi tepat waktu dan 5 jam.
Nah, setelah itu nanti muncul langsung di-mention Bapak Ibu di grup di channel kehadiran, langsung di-mention ini. Jadi kalau tidak menggunakan HTML, kode HTML AT tadi ini tidak bisa ke-mention, dia hanya teks biasa. Dan dinyatakan tepat waktu di kelas bla 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 bla. Nah, ini dinamis. Nah, ini adalah bukti sudah your flow run successfully. Ini sudah berhasil Bapak Ibu. Kita lihat di Excel-nya. Nah, di Excel-nya ini kan harusnya masih kosong ya yang tanggal bulan. Karena masih kosong saya tambahkan ini Bapak Ibu. Ini di tanggal, saya ingin butuh tanggalnya saja, tanggal berapa, di sini 03, nah, DD. Kemudian di bulannya, di bulan itu Bapak Ibu kadang muncul bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah ini kan bikin banyak ya. Misalnya Oktober ada Oktober pakai K, ada Oktober pakai C, ini membuat banyak. Ketika kita mau filter nanti itu jadi banyak, jadi ada bulannya harusnya hanya 1 bulan, harus kita select 2. Nah, caranya ini kita pastikan bahwa dia menggunakan bahasa Indonesia saja. Jadi teksnya ambil dari completion time ini, kemudian ini ya SID ID. Jadi ini dipastikan bahwa ini hanya Indonesia saja dan formatnya MM. Jadi bukan angka tapi teks. Kemudian di tahunnya juga seperti itu, tapi tahun cukup seperti ini saja karena angka yang muncul. Nah, kemudian Bapak Ibu di honor pun ini banyak JP dikalikan misalnya 10.000. Ini honor per jamnya misal. Sehingga ketika ada inputan masuk ini otomatis nanti langsung formulanya langsung berjalan dan terhitung. Selanjutnya Bapak Ibu saya ingin buat 3 laporan ya. Honor, jurnal harian, dan laporan siswa. Nah, untuk honor berarti saya kembali ke ini form 1. Saya kembali ke form 1, kemudian saya insert pivot table ini. Saya pilih existing worksheet karena saya sudah buat worksheet-nya. Kemudian saya pilih worksheet honor ini, pilih salah satu sel, kemudian enter. Nanti muncul seperti ini. Dan yang saya butuhkan di sini adalah ini nama guru. Kemudian total JP, jadi value-nya itu total JP yang saya ada di bulan itu dan total honornya. Nah, kemudian sebagai filter tahun dan bulan karena saya mau lihatnya itu per bulan sebagai rujukan saya untuk mengeluarkan biaya honor bulanan. Jadi di sini tahun dan bulan. Nah, di sini sudah kelihatan honornya. Karena baru 1 orang yang mengisi, baru saya. Jadi ya baru 1 orang. Tapi kalau ada 5 orang ya nanti muncul 5 nama. Kalau misalnya saya ini kan sudah 2 kali mengisi ya, tapi ya tetap di 1 baris. Karena yang dihitung adalah yang di total sini adalah totalnya. Kemudian ya ini jurnal harian dengan cara yang sama dari form 1, tadi dari tabel 1, insert pivot table-nya. Kemudian yang saya butuhkan di sini adalah kelas, mata pelajaran, jam banyak JP-nya berapa, dan aktivitas atau masalahnya apa saja. Sama di sini karena ini jurnal harian, maka tahun, bulan, tanggal yang menjadi filternya. Filternya tahun, bulan, tanggal. Kemudian ini laporan siswa. Tapi sebelum ke laporan siswa, saya butuh data siswanya ini dia di baris, bukan di kolom. Kalau mengisi form itu datanya tuh di nama siswa itu per kolom. Nah, ini saya butuhnya dia di baris. Maka saya menggunakan formula count ifs. Jadi nama siswanya siapa-siapa saja. Di sini ada persen hadir, sakit, izin, alfa, totalnya berapa. Karena saya butuhkan persentasenya. Kalau ada cara yang lain silakan Bapak Ibu. Di sini saya nggak kebayang soalnya saya tidak terlalu banyak hafal rumus Excel. Jadi saya ngebayanginnya ya kalau mau dapat persentase kehadiran ya harus saya buat dulu nih kolom-kolomnya nih. Dapat totalnya nanti berapa pertemuan. Nah, dia hadirnya 2 dari 2 ya berarti 100% kayak gitu.
Nah, kemudian ini ya, saya menggunakan count ifs. Jadi ada beberapa kriteria, misalnya di sini yang menjadi kriteria dia hadir kelas berapa? Kelas tahun November dan nama mata pelajaran. Jadi di sini ada nih. UU ini adalah U ini adalah kolomnya siswa 01. Jadi saya mau lihat kolom siswa 01 ini dia hadir apa tidak, seberapa banyak yang hadir atau divisikan, ya divisikannya berapa banyak yang hadir. Kemudian kelas X B2 ini L kelas. Nah, berarti kita akan lihat yang di kelas 10-nya. Kemudian yang di tahun 2022 dan di bulan November mata pelajaran mata pelajaran fisika. Nanti di sini fisika, matematika ditambah-tambah terus saja ke kanan. Nah, saya di sini buat hadir sakit izin apa, ini sesuai isian di form ya. Ketika dapat totalnya, hadirnya berapa, maka nah ini 100% itu adalah total hadir bagi total. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini saya jadikan tabel. Saya jadikan tabel, format dia tabel. Kemudian untuk sebagai saya membuat pivot table lagi. Pivot table lagi berdasarkan tabel kedua tadi ya. Untuk membuat ini apa namanya? Daftar mahasiswa persentase kehadirannya. Tapi di sini saya bagi dua. Terbaik dan yang terendah kehadirannya. Jadi di sini barisnya di sini nama siswa dan value-nya adalah persentase kehadiran. Ini filternya tahun dan bulan ya. Tahun dan bulan. Karena saya inginnya per bulan. Bapak Ibu kalau mau nambah per hari juga bisa. Nah, cuman karena saya ingin ini menjadi 5 orang terbaik atau 3 orang terbaik, maka perlu ada langkah-langkah khusus. Di sini ada filter top 10. Jadi saya akan buat dia yang top 2 siapa-siapa. Jadi hanya minta 2 orang saja gitu maksud saya. 2 orang saja top terbaik lah. 2 orang siapa-siapa saja itu. Kemudian dengan cara yang sama saya buat yang di bawah ini bottom 1. Yang paling jelek lah dari semua siapa. Jadi dalam 1 bulan saya bisa tahu perkembangannya tiap hari. Siapa yang terbaik 2 orang. Ini bisa kalau siswanya banyak bisa 5-5 gitu ya Bapak Ibu. Atau 5 terendah. Sehingga setiap hari itu kita bisa mengevaluasi yang tidak hadir ini mungkin bisa langsung ditindaklanjuti. Jadi tanpa perlu rapat menanyakan ke wali kelas dan guru mata pelajaran, tidak perlu, cukup kita buka Teams, laporannya muncul, wah ini yang terendah sekian, ini tindak lanjutnya apa nih wali kelas, tolong ini tidak pernah hadir misalnya seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Video tutorialnya bisa dilihat di link.malukurbelajar.org jurnal. Demikian Pak Mansur dari saya. Silakan kalau ada yang ingin tanya jawab. Saya kembalikan ke Pak Mansur. Wow, keren sekali Pak Yandri. Terima kasih Pak Yandri. Sangat menarik sekali kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Yandri tadi. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran Pak, kedengaran. Sudah tidak putus-putus lagi seperti tadi. Oke, kasih Pak Yandri. Bapak Ibu semuanya, mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab karena ini memang sangat menarik sekali. Pasti banyak yang ingin menggali lagi apa-apa yang telah disampaikan oleh Pak Yandri. Saya urut dulu yang raise hand dulu Bapak Ibu. Wah, ada lagi Pak Editia. Pak Editia dulu. Pak Editia silakan. Kalau nggak salah dari Medan ini. Apa kabar Pak Editia? Terima kasih Pak Mansur ya. Saya mau bertanya. Ini Pak Yandri cukup menarik Pak. Bapak menggunakan Power Automate untuk manajemen sekolah. Itu versi Bapak secara virtual kan Pak? Kalau virtual hanya sekedar sekelompok orang yang mengerti. Dan kalau bisa Pak, Bapak punya ini
dituang dalam tulisan. Jadi orang bisa mengerti semua, Pak. Dari mulai Bapak tahap demi tahap Bapak tuang di dalam tulisan, orang akan mengerti. Kalau begini, Pak, masih Bapak sendiri, Pak, yang dia mengerti, Pak. Dan tolong saya, Bapak konsultasi sama Pak Budi yang pertama kali tampil, Bapak join, Bapak menulis 1 buah buku tentang Power Automate. Ini ada 2 kepala sekolah yang membuat Power Automate. Dan kalau bisa, Pak, itu Bapak buat menulis buku Power Automate ini, Pak. Ini cukup menarik. Nah, dari mulai langkah tahap demi tahap, Pak. Nah, kalau mau apa, saya pun menarik ini Power Automate ini. Kalau bisa, Pak, tolong kami buat di dalam tulisan buah buku, bisa kami baca, kami analisa, bisa diterapkan di sekolah. Kalau masih virtual, masih Pak Yandri sendiri, Pak, yang berpengetahuan. Kalau Bapak tuangkan Pak dalam Yandri ya. tulisan, Oke, ya Pak, itu Pak tolong Yandri, ya. Pak Yandri Nah, sekira sudah paham. ya. Intinya adalah Pak Ita Di ingin buku, ini dibuat dalam bentuk tulisan. ya Pak, oke. Oke. Terima kasih Pak Aditya. Ya, Saya lihat belum ada yang raise hand. Saya langsung ke Pak Yandri dulu. Bagaimana tawaran tantangan ini Pak Yandri ini dari Pak Edi? Iya, terima kasih Pak Edi. Ini sebenarnya on progress ya Pak ya. On progress mau dibukukan, tapi ya begitulah Pak. Maksudnya kadang apa yang kita mau itu tidak berjalan mulus gitu. Jadi cukup lama sebenarnya ini, tapi sudah dimulai. Hanya memang ternyata tidak, ya hanya karena waktu sih, manajemen waktu yang kurang begitu baik dari saya sehingga belum selesai. Tapi on progress sebenarnya Pak, sedang digarap ini Pak, membuat semacam modul ya. Mungkin kalau buku entahlah, tapi kalau semacam modul gitu sedang digarap. Kurang lebih begitu ya Pak. Oke, terima kasih Pak Yandri atas jawabannya. Oke, Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Oke, Pak Yandri tadi, kalau ini karena belum ada bertanya, saya ingin ngobrol dulu sama Pak Yandri. Tadi itu yang bisa mengisi hanya orang-orang yang diizinkan. Apakah tidak semua guru diizinkan di situ Pak Yandri? Yang guru di sekolah Bapak? Untuk mengisi apa Pak? Yang mengisi form tadi itu yang Kalau yang form ngisi formnya semua tadi, guru Pak. Pak. Semua Ya, guru ya? yang Kecuali ya yang semua guru. approvalnya ya? Ya, kecuali profile itu ya hanya beberapa orang saja. Kalau ya setiap yang akan mengajar harus mengisi formnya. Pak Ilyas, ini mikrofonnya. Oke. Kalau kemungkinan guru mengisi tidak sesuai dengan yang sebenarnya, apa biasa terjadi Pak Yandri? Kebetulan di sekolah saya kan bukan sekolah besar ya Pak, yang punya banyak guru dan lain sebagainya. Kalau salah tidak ini ya Pak ya, maksudnya kecil kemungkinannya karena cuman ngeklik saja. Ya tinggal ngisi siapa yang hadir, siapa yang tidak, kan intinya di situ. Di jam keberapa. Cuman informasi-informasi sederhana seperti itu sebenarnya. Kalau untuk salah ngisi belum ada, karena kebetulan guru-guru saya juga terkait digital ini bukan hal baru buat mereka, jadi lancar lah Pak. Formnya juga sederhana. Oh, seperti misalnya tadi di jamnya apanya dia harusnya masuk di jam pertama, tapi nanti dia hadir jam kedua, itu bisa terdeteksi ya Pak Andri? Kan yang nanti akan dikonfirmasi oleh itunya Pak, oleh oleh approver-nya tadi itu. Oh gitu. Ya. Berarti keren. Kalau di form yang sebenarnya Pak, itu ketika ada yang dia sekedar ngisi, ya itu nanti bisa di cancel, sehingga kalau yang sebenarnya di tempat saya itu nanti formnya tidak lanjut gitu Pak.
Jadi yang sebagai laporan nanti itu tidak masuk laporan. Ketika dia di cancel, tidak disetujui, itu nanti dia tidak masuk laporan. Jadi kalau yang tadi kan yang versi sederhananya saja sebagai gambaran begitu, bahwa ini penggunaan approver itu seperti apa. Nah, tapi kalau misalnya jika tidak dilaksanakan, itu kan berarti ada percabangan lagi tuh ya Pak ya. Ada percabangan lagi. Jadi ketika jawabannya ini ya berarti nanti dia tidak masuk dia tidak mengupdate Excel yang sebagai laporan. Oke. Sekira ini bagus sekali Pak Yandri. Jadi mungkin begini Pak Ibu, bagi ingin mencoba mungkin kita bisa mulai jalan dulu. Nanti kalau ada kendala mungkin nanti bisa menghubungi Pak Yandri, karena kalau kita hanya merencanakan itu kita akan menemukan biasanya ada kendala sih Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi yang sudah terbiasa mungkin dengan automate, saya kira mungkin mudah memahami nih, kecuali yang memang belum sama sekali memahami tentang Power Automate, mungkin agak masih perlu tambahan-tambahan penjelasan lagi. Saya cek dan lagi pertanyaan Bapak Ibu ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, mungkin kita bisa sudahi karena untuk hari ini banyak sekali kegiatan Bapak Ibu. Pak Sigit mungkin yang mau menyampaikan sesuatu atau Mbak Rima sebelum kita tutup? Pak Sigit atau Mbak Rima? Ada yang ingin mau disampaikan sebelum kita tutup? Oke. Ya, silakan Mbak Rima. Ini Bapak Ibu bener nih, nggak ada yang mau bertanya lagi. Ini ngomong ada ahlinya loh. Mungkin Bapak Ibu yang masih baru mencoba Power Automate juga, kalau misalnya kira-kira ada yang mau ditanyakan ke Pak Yandri, boleh ya Pak Yandri ya. Siap Mbak. Waktunya ini sebenarnya kita plot sampai jam 15 Bapak dan Ibu, tapi memang kita menyesuaikan dengan jumlah pertanyaan yang masuk. Jadi saya sih kalau tidak dimanfaatkan untuk bertanya Bapak Ibu, mungkin kalau yang baru mau mencoba Power Automate juga bisa bertanya. Ini bisa dimanfaatkan sampai siapa, mempermudah sekolah khususnya SMK Jaya Negara Ambon dalam hal apa gitu ya. Ya kan Bapak Ibu jangan ragu-ragu. Masa cuman Pak Editia doang sama Pak Mansur nih. Ini banyak teman-teman yang MITI. Saya lihat juga banyak dari sekolah school nih. Kayaknya ada Pak Roma deh, ada Pak Roma. Saya lihat Pak Roma, halo. Halo Bu Rima, apa kabar? Sehat Pak, gimana kabar Pak Roma? Baik Bu. Oke, Bapak Ibu semua, jadi Pak Roma nih dari Sekolah Pelita Harapan ya di Tangerang, Lipo Karawaci. Nih, kalau nggak salah Pak Roma juga banyak banyak pakai Power Automate juga ya Pak Roma di Sekolah Pelita Harapan ya Pak? Iya, kita pakai Power Automate, Power Apps, SharePoint. Mungkin bisa ini juga Pak Roma sharing sedikit gimana kalau di Sekolah Pelita Harapan pendapatannya, kalau di Jaya Negara Ambon kan dengarkan. Mungkin kalau dari Sekolah Pelita Harapan sendiri gimana Pak Roma? Oke. Salah satu ini jadi mendadak ya, nggak apa-apa deh. Salah satu yang waktu itu kita pakai adalah pada saat pandemi. Pandemi itu kan sekolah tutup ya, nggak boleh ada yang datang, semua harus pembelajaran online. Tapi biar gimana nggak semua itu bisa mulus online ya. Kadang-kadang ada yang harus datang ke sekolah dan sebagainya. Nah itu semua yang datang ke sekolah itu biasanya kita screening dulu. Mereka harus masukin dulu apakah mereka punya gejala atau apa.
sehingga bagian security kita, bagian satpam itu bisa lihat langsung di tempatnya mereka bahwa apakah orang ini boleh diizinkan masuk atau enggak, gitu. Bentuknya mirip dengan apa yang Pak Yandri buat, hanya bedanya adalah ini dibuka untuk umum gitu. Kalau Pak Yandri tadi kan formnya hanya khusus untuk guru-gurunya, tapi kalau ini kita buka untuk siapapun yang mau datang, itu mereka harus isi form tersebut. Nah, begitu mereka sudah isi form itu akan langsung dilihat oleh bagian di pintu gerbang langsung. Oh, ini namanya si A, gitu. Dia mau datang, mau ketemu siapa, jadi lebih ke arah tamu dan sebagainya. Lalu apakah dia udah ada kontak erat dengan penderita COVID atau enggak? Jadi sebelum masuk pun mereka udah di pintu gerbang langsung, oh maaf Bapak atau Ibu nggak bisa, kita nggak bisa terima karena ternyata ada kontak erat atau lagi positif atau yang kayak seperti itu. Ya miriplah dengan apa yang Pak Yandri buat gitu. Dan sama persis seperti itu, nanti di belakang itu ada laporan bulan ini siapa aja yang datang gitu, ditambah dengan waktu misal ternyata di belakang hari baru ketahuan, oh ternyata orang yang datang itu ternyata positif gitu 2 hari kemudian. Nah, kita bisa dari data tadi yang masuk, dia masuk jam berapa, kita bisa lihat pada saat itu siapa-siapa aja yang datang ke sekolah gitu. Sehingga kita bisa hubungi, oh orang-orang ini ketemu nggak sama orang ini gitu pada saat yang bersamaan. Nah, itu yang kita lakukan pada saat pandemi kemarin, pada saat tinggi-tingginya pandemi, di mana itu memang harus terbatas. Ya seperti itu sih Bu, saya mau share screen-nya, cuman nyari datanya nanti agak repot, banyak soalnya screen-nya. Seperti Pak Yandri tadi kan kita lihat banyak banget tuh datanya. Ada power yang kita pakai itu ada forms, ada Power Automate, itu untuk masukin datanya, lalu Power Apps itu untuk melihat datanya di bagian security, lalu ada lagi enggak sih, saya semuanya taruhnya di Power Apps. Itu mungkin yang saya bisa share ya Bu Rima. Sorry mendadak, jadi nggak nyiapin apa-apa gitu, cuman bisa cerita doang. Nanti dipanggil Mbak Rima, Pak rumahnya. Iya, nih Nanti diundang Pak lagi. Romo udah betul, udah diplot nih, nanti ada satu sesi khusus nih di Showcase School Monthly Call. Iya, saya usahakan Bu. Saya udah Kalau janji yang- kok sama Bu Rima juga. Kalau yang kayak begini Mbak Rima jangan di monthly call, Mbak Rima harus ada memang sesi diklat pelatihan khusus ini, Power Apps. Nanti ini ya. 3 hari gitu misalnya. Pak Yandri sama Pak Roma. Boleh Bu, terserah Bu. Saya sih kalau ada waktunya saya akan bantu kok Bu. Kita support Ya. sama-sama. Biar nanti jadi punya Mantap, banyak mantap. apps gitu Bu. Jadi semacam workshop harus ada hasil akhir yang jadinya nanti bakal punya banyak beragam apps kita kan para expert ini. Iya, wow luar biasa. Ini idenya bagus banget Pak Yandri sama Pak Roma. Di sini juga Bapak Ibu semua ada Pak Agustianto, ada Pak Tribudi, ada Pak Sigit, Pak Rizal sudah hadir belum ya? Yang merupakan Microsoft Fellow ya, yang membidangi professional development dan juga trainer untuk komunitas yang My Expert. Ini mungkin bisa dicatat ya Pak Agus, Pak Tri, Pak Sigit, Pak Rizal, ada input yang sangat baik tentang workshop yang, tapi workshopnya ini kita pengennya peserta yang hadir memang ada produknya gitu ya. Thank you Pak Yandri, Pak Roma. Nanti dihubungi ya. Baik untuk Bu. jadi ya. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang punya ini kali ya Pak Mansur ya, punya cerita. Sudah resen Mbak.
Oh, sorry. Ada yang bertanya. Kalau gitu saya langsung kembaliin ke Pak Mansur. Oke, makasih Mbak Rima, Pak. Begitu juga Pak Roma. Baik, kita lanjut ke yang bertanya. Ada Pak Ahmad Agus sama Pak Hamdan. Pak Ahmad Agus dulu. Silakan Pak Ahmad. Perkenalan dulu Pak Ahmad. Dari mana Pak Ahmad? Siap. Suara saya jelas, Pak Mansur? Sangat jelas Pak. Oke, makasih banyak Pak Mansur. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk rekan-rekan yang dari mana saja ini. Terlalu banyak ini. Perkenalkan, saya Ahmad Pak Mansur, kebetulan dari Kabupaten Pamekasan, dari MTS Pak Mansur. Dari MTSN 2 Pak Kabupaten Pamekasan di Madura, Jawa Timur. Ini dari tadi kebetulan di daerah kami sangat-sangat terbatas Pak, tapi alhamdulillah bisa masuk walaupun tidak sampai setengah jam ini. Ya, oke Pak. Oke, nah ini kalau enggak salah tadi, alhamdulillah coba saya oret-oret, kemudian ada sesuatu Pak, mudah-mudahan bisa terjawab oleh pemateri. Untuk otomasi tugas dengan Power Automate seperti apa? Seperti itu Pak Mansur yang pertama. Halo ya. Lanjut Pak, lanjut. Terus kemudian apa bisa dibuat desktop Pak untuk Power Automate. Terus kemudian yang ketiga bisa dijalankan atau dioperasikan di platform apa saja untuk Power Automate. Seperti itu mungkin Pak Mansur. Mudah-mudahan suara saya tertangkap dengan jelas Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin Pak Yandri sudah mencatat terkait Belum Pak. pertanyaan dari Pak Ahmad Agus. Belum sempat mencatat. Oh, yang pertama apa sih itu Power Automate, kemudian apa ada versi desktopnya, kemudian platform apa saja yang bisa menjalankan. Ya, platform apa saja yang bisa mendukung. Mungkin Pak Ahmad ini showcase school atau apa Pak Ahmad? Kenapa Pak Mansur? Kehadirannya di sini sebagai showcase school atau ada yang menyampaikan bahwa ada kegiatan webinar? Kebetulan di grup Pak, sudah beberapa bulan lalu sudah Pak. Jadi saya update untuk kegiatan biar tidak ketinggalan untuk implementasi produk-produknya utamanya dari Microsoft seperti itu Pak. Jadi mungkin bisa nanti jadi sharing-sharing untuk kedepannya Pak Mansur. Sudah pernah ikut pelatihannya Pak dari Microsoft? Masih level berapa? 100 apa 200 ya Pak? 100 ya Pak? Yang pertama itu Pak. 100. Kalau level 200 pasti sudah kenal Automate Pak. Belum Pak. Oh berarti masih level 100. Oke Pak Yandri. Silakan Pak Yandri. Ya, 100 masih Pak. Lanjut ke Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Mansur, Pak Ahmad. Tadi pertama tugas ya. Tugas kalau di Power Automate kan bagaimana? Nah, kalau saya otomatisasi tugas ya, betul. Ya bisa banget kalau memang Bapak mau. Cuman yang Bapak mau ini seperti apa? Karena kalau bagi saya di Teams assignment itu sudah powerful banget. Saya tidak paham yang Bapak maksudkan dengan otomasi. Jadi mau diotomatiskan seperti apa gitu alurnya itu. Dan tapi itu memungkinkan gitu. Akan memungkinkan jika memang Bapak inginkan seperti itu. Kalau tidak salah dulu di level 200 memang tugasnya mengotomatiskan tugas ya kalau nggak salah itu Pak Mansur. Jadi ya, bisa Pak, tinggal Bapak maunya alurnya seperti apa gitu. Itu sangat mungkin. Cuman kalau tugas ya assignment itu sudah wah itu powerful banget gitu Pak. Assignment di Teams. Kemudian apakah ada versi desktop? Versi desktop di sini kalau maksud Bapak adalah aplikasi Power Automate yang di desktop, setahu saya belum. Atau mungkin saya yang ketinggalan ya. Tapi selama ini saya makainya versi web. Kemudian platform bisa dipakai di mana saja. Nah ini sepertinya advance ya. Saya tidak tahu kalau ternyata misalnya ada trik-trik atau yang tingkat lanjutnya ternyata Power Automate bisa dipakai walaupun bukan di
Microsoft 365 ya. Kan bisa jadi siapa tahu terintegrasi atau gimana gitu, saya kurang paham. Tetapi yang selama ini saya gunakan Power Automate sendiri itu bisa di-install di Android atau di Apple, ada. Jadi bisa di-install, masuk ke Power Apps pun bisa gitu. Maksudnya ya seperti yang tadi dilakukan oleh Pak Romo. Setahu saya yang sampai saat ini ya hanya di seputaran organisasi gitu ya. Maksudnya apa? Ya kurang lebih seperti itulah Pak. Jadi bisa di Android, bisa di handphone Bapak Ibu itu kalau mau. Jadi selama ini saya kalau misalnya ada Power Automate yang kalau tadi kan Automate Flow ya. Jadi ketika ada yang submit dia langsung berjalan tuh flow-nya. Bisa juga ada yang misalnya terschedule Pak. Jadi setiap jam berapa jam pagi itu nanti akan ada chat yang terkirim di grup. Nah, itu Bapak juga bisa buat. Jadi dia tergantung ketika jam 8 ting langsung dia mengirim chat misalnya. Itu bisa tuh mengirim email. Atau misalnya memakai tombol tertentu. Nah, kalau memakai tombol tertentu tuh pakai lewat handphone juga saya Pak biasanya. Jadi misalnya ketika saya mengadakan pelatihan, saya janji Bapak Ibu nanti di hari Senin jam 8 pagi itu akan terkirim sertifikat ke email Bapak Ibu misalnya. Nah, itu berarti saya pakai tombol, Pak. Jadi saya ketika jam 8 pagi misalnya ya bisa pakai tombol, bisa pakai ini sih ya, schedule ya. Tapi yang biasanya itu saya pakai tombol. Jadi ketika saya pencet tombolnya di handphone, di Power Automate di handphone, di Flow, itu secara otomatis nanti flow-nya berjalan dan dia mengirimkan sertifikat ke email-email yang sudah ditargetkan. Kurang lebih begitu, Pak. Jadi bisa di handphone tuh, Pak. Oke, makasih Pak. Oke, siap. Mungkin seperti itu Pak Ahmad Agus. Mohon maaf, untuk bisa ke level 200, gimana caranya untuk bisa ikut? Terus kemudian bisa enggak sekolah atau lembaga kami semacam apa? Kayak di Google itu ada Google for Education gitu, apa enggak? Untuk Microsoft for Education ada enggak kira-kira untuk dapatkan gratis? Gitu Pak Mansur dan Pak Yandri, mohon penjelasannya. Ini jawabannya akan ada di Pak Mansur, Pak. Pak Mansur yang memang silakan Pak. Oke, Pak Ahmad Agus, keren sekali semangatnya, saya suka. Dan kalau saya melihat Pak Agus ini senang belajar, saya lihat. Jadi terkait yang ditanyakan tadi, Pak Ahmad Agus, nanti hubungi saya atau teman-teman di sini, Pak Agus atau Bu Rima juga terkait dengan itu. Kalau mau ikut yang kegiatan level 200 juga, nanti akan ada info-info Pak Ahmad Agus. Nanti kontak saya sudah ada sama Pak Agus atau belum? Masih belum Pak. Oh, belum. Jadi jawabannya Pak Ahmad, jawabannya bisa. Semua itu bisa. Jawaban dari pertanyaan Bapak tadi itu. Di grup deploy ada. Pak Mansur. Ya, Mbak Rima. Mbak Rima, halo. Ya, halo. Suara saya terdengar, Pak? Terdengar. Dengar, Mbak Rima. Oke, Pak Agus, tadi untuk yang level 200 nanti infonya akan disebarkan kalau memang sudah ada pelatihannya oleh komunitas guru inovatif Microsoft. Untuk pertanyaan yang kedua tadi yang Bapak maksud dengan Google apa tadi ya Pak? Google for Education itu maksudnya deploy. Kalau ada workspace for Deploy, education. Mbak Rima. Ada enggak ya? Oke, baik. Oke, saya paham Pak. Maksudnya berarti yang bisa dicoba dulu secara gratis di sekolah gitu ya, teknologi Microsoft-nya ya. Oh, kami di lembaga dengan dibutuhkan. Ya, ada Pak. Kita namanya Office 365 untuk yang free-nya itu skema A1 gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan layanan tersebut supaya bisa di-deploy di tenan sekolahnya Bapak, itu Bapak
bisa mengirimkan email. Boleh dicatat Pak alamat kontaknya. Ya, bentar. Ya. Oke, Bisa boleh mengirim lanjut. email. Ya, silakan ke MS Edu Indonesia. Bisa diulang, Mbak. Chat aja, chat. @microsoft.com. Mungkin bisa tolong dibantu chat, Pak Mansur. MS Edu Indonesia. Benar, Pak Rima. Ya, nanti Bapak langsung ditanyakan saja ke tim Microsoft bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan Office 365 yang versi 0 rupiah. Nanti Bapak infokan juga sekaligus tenan sekolah Bapak apa ya. Yang pasti harus tenannya itu harus sch.id. Ya, atau .edu atau ya sch.id atau .edu atau .ac.id, tapi itu biasanya untuk higher ed ya. Begitu Pak Ahmad Agus, mudah-mudahan menjawab ya Pak. Ya, siap Mbak Rima. Terima kasih banyak infonya. Mudah-mudahan bisa next untuk belajarnya ini Mbak Rima. Ya, pasti Tanggal kalau 18 lagi, Pak. punya Office 365 di domain sekolah sendiri pasti makin seru karena bisa kolaborasi dengan guru-guru di sekolah kan. Jadi harus dicoba ya, Pak. Ya, halo Mbak Rima. Ya, putus-putus Mbak Rima. Oke. Iya, bisa terdengar, Pak? Bisa, Mbak Rima? Bisa terdengar? Bisa. Jelas. Oke, Mbak. Pak Ahmad, jadi harus dicoba nih supaya bisa kolaborasi di tenan sekolahnya masing-masing ya. Biar bisa kolaborasi dengan guru-guru di sekolah. Oke, terima kasih. Silakan saya kembalikan ke Pak Mansur. Oke, Bapak Ibu, waktu kita pas jam 15 dan sebelum kita tutup, Bapak Ibu, saya informasikan bahwa di tanggal 18 November lagi nanti Bapak Ibu, di hari Jumat, minggu ketiga, kita masih bisa mengikuti di series ketiga kita, webinar series ketiga, sebagaimana di flyer yang kita sampaikan, itu dari Pak Karso Juliet Moko akan memberikan ke kita tentang bagaimana pemanfaatan Office 365 dalam implementasi kurikulum Merdeka. Ini keren sekali Bapak Ibu, jadi diharap kehadirannya kembali di tanggal 18 itu. Oke, Bapak Ibu, kita foto bersama dulu sebelum meninggalkan tempat. Oke, pasang kamera masing-masing. Oke Bapak Ibu. Yang lain bisa mengambil mengambil gambar sih maksud saya. Oke, kita hitung 1, 2. Kita mulai Bapak Ibu, 1, 2, 3. Gambar saya tidak terlalu jelas. Yang lain bisa menggambar Bapak Ibu. Oke. Kira cukup dari saya. Terima kasih. Informasi tambahan bagi yang ingin mau update pengetahuannya lagi di kemarin yang mendaftar di kegiatan webinar dari komunitas Mari Belajar, itu di jam ini juga ada terkait dengan Microsoft Educator Academy. Di sana ada kegiatan Bapak Ibu 6 series juga hampir sama dengan kegiatan kita. Jadi yang mau bergabung silahkan di sana Bapak Ibu. Terima kasih kehadirannya sore hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mansur, Mbak Rima, Bapak Ibu semua. Pak Yandri, Mbak Rima. Terima kasih Pak Mansur. Terima kasih Pak.